Esensinya kan itu sebetulnya. Pernah dengar rasakan ketika kita berbuat dosa maka sempit kehidupan, bahkan hubungan sosial dengan istri, anak, siapapun itu menjadi rusak ya? Sering. Nah ini yang digambarkan oleh para ulama di kalangan ulama salaf. Seorang yang ketika dia bermaksiat kepada Allah, maka apa hubungan sosial dengan kehidupannya itu akan selalu merasakan kegersangan gitu. Dihadirkan kegersangan. Untuk apa kegersangan itu dihadirkan? Sebetulnya aja memicu rasa anjurnya. Balik ke Allah. Gitu. Tapi ada juga yang seperti ini di mana ketika manusia semakin dekat dengan Allah semakin jelas ujiannya. Tapi di dalam konsep kehidupan mereka kayak keantengan gitu. Sedikit. Nah, saya gambarin ini cuma. Berarti kan ayam muara di mana antara ya. Dulu itu sering dikasih contohnya yang paling singkat tuh kayak piramid. Misalkan yang paling dalam artian a'lana Allah ya antara orang misalkan saya dengan istri. Ketika saya jauh kalau gitu kan saling jauh semakin ngedeket nah itu maksudnya. Paham ya tuh. Jadi kunci esensinya la ilaha illallah dan la ilaha illallah. Seperti halnya saya pernah berpikir begitu. Misalkan kufur nikmat dengan pembahasan konteks kufur nikmat. Pasti semua manusia pada saat menjalankan hidup ada merasakan itu. Iya kan? Pada saat kalut misalkan seperti itu. Tapi kadang akan menjadi obat di mana ketika sauran Ari Nabi Adam diperintahkan dulu datang ke sana mana nama gitu maksudnya Ibrahimnya. Ari Nabi diperintahkan cek Allah Nabi Musa gitu nurut tanpa tapi ai orang kasarnya gitu lah gitu ya kan coba itu nyebur tak kasarnya bedana tapi orang dewasa dan anak kecil. Kalau dewasa tapi ego, ngomong anak kecil tapi karena ingin tahu karena bersih ya budakku namun orang mah tapi terkadang itu karena ego udah kelatihan tapi kan ya ini begini karena kekepoannya dia. Saya mikir gini, kalau untuk urusan kehidupan itu sudah milik kita ya sifat sulhi kodim tanjizi hadis garuk. Jadi kadang-kadang urusan naon antara kehidupan anu jongkon jeung ibadah. Taya kaitannya, kadang-kadang digambarkan gitu. Oh kaitannya. Kadang-kadang aya ahli ibadah, saya hirup nanti kegambarkan nanti. Contoh misalkan ahli ya sebetulnya emang betul gak ada kaitannya. Maksudnya antara ibadah dengan kehidupan itu, dengan kehidupan secara personal hidup orang. Tapi di sisi lain, gitunya, para ulama salaf yang berpendapat lain, dia bilang begini. Tapi akan bahasanya lamun ada kegersangan dalam kehidupan karena jauhnya kita dengan Allah, itu berarti ada sababnya. Ya. Itu udah jelas. Dan kenapa Allah menghadirkan tadi kegersangan tadi? Yang biasa nggak ada masalah. Hal yang nggak ada masalah, tapi ketika di hiji waktu abdi teh misalkan kufur atau tina ibadah abdi turun. Lalu di hiji waktu hubungan saya rusak. Biasanya tina rasa penerimaan abdi karena takdir kurang. Saya rasa menerimakan pasangan abdi kurang dalam artian bahwa ini diberikan takdir. Jadi saya sok poho ya bahwa ini jelema diberikan takdir. Nah cuman saya memahami lagi bang. Saya coba bahasa menggeli lagi adalah ketika bahasanya kalimat tadi. Ketika dulu Imam Ahmad bin Hanbal, beliau itu seorang muhadisin, seorang ahli hadis, seorang pokoknya nama jadi acuan fatwa di masa itu oleh para ulama. Tapi beliau tidak sebaik hidupnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik tidak. Anjeuna rek neangan bahasana jeung sasuap kasih kudu lompat heula ka pasar ngagandok. Biasa. Sama dengan Sayyidina Ali juga begitu. Nah, akhirnya kita memahami oh iya. Kalau untuk masalah hidup orang itu Allah kadang tadi kan Allah telah memberikan porsinya. Tidak mutorna Allah. Af'alullah mutor. Maka dalam satu hadis itu dalam artian setiap manusia itu antara jodoh, rezeki, maut terus diatur. Tapi kan ada konsep yang menarik dalam Islam. Ketika di hadis ini al-mu'minu lil bunikal bunyani syahsyudu ba'du ba'dun ya. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya diibaratkan bangunan yang dimana bangunan tersebut saling menguatkan, saling menopang. Saya mulai memahami lalu ya. Oh, ayah ahli agama, ada ahli ekonomi, ada ahli balik jadi. Ketika bicara ahli agama ketika bahasa namanya ngajar, anu bertangan duit kumaha.
akan mempersulit umat hiji lah gitu. Jadi geus teu bagus yang meminta ya. Ketika ada ahli ekonomi, dia memahami bagaimana cara membangun ekonomi dengan baik, tapi dia hanya memperkaya diri sendiri. Entah bagus oke. Tapi ketika bahasa nanti konsep ini terjalankan dan teraplikasi secara keseluruhan, akhirnya kita melihat bagaimana keadaan Madinah masa itu. Abdurrahman bin Auf dengan kekayaan. Tapi kita pun nggak lepas dari perhatian atau banyaknya muslimin sebelum para bangsawan masuk, diantaranya kebanyakan itu adalah orang-orang yang fuqara, masakin, bahkan para budak. Tapi ketika bangsawan masuk, itu mulai ada bahasanya secerca harapan bagi orang ini. Mereka mulai mendapatkan kemudahan-kemudahan. Seperti Bilal bin Rabah kan dibebaskan. Tapi wasilahnya lah Abu Bakar As-Siddiq gitu. Dibebaskannya Bilal dari perbudakan. Kita mendapatkan Bilal waktu itu tidak mampu untuk membebaskan dirinya dari perbudakan gitu. Tapi Allah mampu dengan caranya Allah mungkin wujud bagi Allah. Keislamannya Abu Bakar di satu waktu hiji takdir terjadi di mana Bilal bin Rabah tasababna masyaqqah tuh. Masyaqqahnya terjadi sama Bilal. Maksudnya ujian yang berat yang di mana Bilal disiksa habis-habisan sampai mau meninggal hari itu. Sehingga akhirnya apa? Sebagian kaum muslimin yang tidak mendapatkan nasib sebaik Bilal, mereka sampai mengucap kalimat-kalimat kekufuran seperti Ammar bin Yasir. Tapi Ammar bin Yasir turun dari firman Allah kan, bagi orang yang tengah bahasa tenang keimanannya, ketika dia mengucapkan Lata Uzza tidak berefek, dia mau mengubah iman antum kan itu. Jadi orang yang mengucapkan kekufuran namun hati tetap tenang dalam keimanan, dia tidak bahasanya masuk ke dalam kekufuran. Dihampuran Ammar bin Yasir. Tapi Bilal dengan cara Allah ketika dia bertahan tidak mau bahasa mengucapkan itu, dibebaskan sampai tidak berbudakkan anak. Saya perhatikan gitu ya, tina kejadian, maksudnya kan di masa Nabi itu puncaknya tauhid, puncaknya kehidupan di dalam bahasanya, di dalam muatan tauhid hidup bisa semua secara keseluruhan terjadi gitu. Kan kalau ke zaman kita tinggal kita menarik waktu. Saya melihat Abdurrahman bin Auf ketika dia menjadi salah satu orang yang Allah berkahi ilmu cerdik di dalam berekonomi. Lalu bagaimana dia tidak bahasa henti-hentinya membagikan, bahkan mungkin memberikan strategi beragam kepada teman-teman. Dan begitu pula bahasa Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan dan sebagainya. Jadi yang saya perhatikan tuh, benar kalimat kita, kelemahan itu ada bahasanya untuk menjadikan kesempatan bagi yang kuat untuk bahasanya tadi melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hajat si lemah itu. Maksudnya di mana isyarahna, karena Allah mengatakan innamal insanu dhaif. Sesungguhnya orang-orang manusia itu, insan, seluruh manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, dhaif. Karena ia manusia dhaif, gitu. Pada akhirnya ayat pondasi kan dalam tina surah Al-Asr. Innamal pertama kan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr kan ayat watawa. Akan bahasakan kalimatnya watawa. Ayat poin menyampaikan, ayat poin menetapi kesabaran gitu. Setelah tauhid itu apa? Beramal. Setelah beramal itu apa? Menyampaikan. Setelah menyampaikan harus tetap dalam kesabaran istiqomah gitu. Akhirnya kan Imam Syafi'i mengatakan ayat ieu geus nyukupan bisa gitu. Itu ayat Allah ya turun. Iwan ayat ieu geus nyukupan bikin kana umat. Saya mikir ini sakit tuh, betul geus nyukupan jeung dalil urang hirup gitu. Cukup menjadi hujah. Artinya